Harun membantu Sandra turun dari mobil kemudian menggendongnya ke dalam rumah meski istrinya itu sudah merengek minta diturunkan. Mas, turunin malu sama Bu Nur, rengek Sandra namun tidak dihiraukan oleh suaminya itu. Kenapa tanya Harun menatap dalam-dalam istrinya itu, membuat Sandra malu sendiri mendapat tatapan tajam dari suaminya. Apa sih, Mas? Jangan gitu ngeliatinnya, protes Sandra menyembunyikan wajahnya di dada Harun. Harun tergelak melihat tingkah Sandra, ia kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar mereka. Kunci dong, sayang, pinta Harun menyuruh Sandra karena ia tidak bisa melakukannya. Loh kok dikunci? Tanya Sandra aneh. Kunci dulu nanti aku jelasin, jawab Harun menyeringai. Dengan polos Sandra mengangguk lalu mengunci pintu kamar mereka sesuai permintaan Harun, setelah itu Harun membawa Sandra ke ranjang dan merebahkannya dengan hati-hati. Ucap Harun dengan manja seraya ikut berbaring di sebelah Sandra dan memeluknya pelan mengingat luka di tubuh istrinya yang masih ada. Manja banget, cibir Sandra seraya menarik hidung Harun pelan. Harun semakin mendusel di leher istrinya, ia begitu merindukan aroma tubuh Sandra yang begitu memabukkan namun juga menenangkan pikirannya. Au, ringis Sandra pelan ketika Harun tanpa sengaja memegang luka di bahunya. Harun terkejut. Ia menatap istrinya yang sedang tersenyum menutupi rasa sakit yang tanpa sengaja diakibatkan oleh dirinya. Maaf, sayang, di mana sakitnya? Tanya Harun memposisikan tubuhnya berdiri guna melihat luka istrinya. Gak sakit kok, kamu jangan khawatir. Jawab Sandra berbohong. Jangan bohong, sayang. Tukas Harun menatap wajah Sandra yang begitu cantik. Sandra mengalungkan tangannya di leher Harun kemudian menariknya pelan hingga wajah mereka hanya bergerak beberapa senti saja. Protes Sandra menatap mata Harun dengan tatapan lembutnya. Tumben banget, cibir Harun yang memang jarang sekali melihat istrinya bersikap manja padanya. Di mana yang sakit? Tanya Harun kembali pada topik pembicaraan. Bukannya menjawab, sudah sejak lama mereka merindukan saat-saat bersama seperti ini. Kangen gak? Tanya Sandra menatap suaminya dengan tatapan menggoda, jemari tangannya sudah bergerak di dada suaminya yang berlapis kemeja biru. Tentu saja, aku akan selalu kangen sama kamu. Jawab Harun seraya kembali rebah di sebelah istrinya kemudian membawa kepala Sandra di dadanya. Mas, soal Ana dan Aska. Jika mereka ada hubungan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Sandra tanpa menatap Harun dan lebih asik menggambar abstrak di dada suaminya. Tidak ada. Cukup bertanya dan aku mendengar jawaban mereka. Jika mereka serius itu bagus, lagi pula Aska pria yang baik. Jawab Harun sambil menciumi kepala istrinya yang begitu wangi. Rambutnya bau rumah sakit ledek Harun sekedar menggoda istrinya. Ya udah, jangan peluk-peluk. Balas Sandra tidak terima dengan ucapan suaminya. Sandra melepaskan pelukan suaminya dan tidur dengan membelakangi Harun. Ia kesal sekali karena suaminya itu mengatakan dirinya bau rumah sakit padahal jelas-jelas ia sudah mandi dan wangi sebelum pulang. Bercanda, sayangku. Sini peluk dulu. Tita Harun ingin kembali memeluk istrinya namun Sandra menolaknya. Sandra beranjak dari tempat tidur kemudian keluar dari kamar. Ia terkejut mendapati Ana berdiri di depan kamar dengan posisi tangan menggantung ingin mengetuk pintu. Ana, ucap Sandra membuat Harun yang mendengarnya lantas ikut bangun dan mendekati istri serta adiknya. Kakak, aku datang untuk membawakan ini. Mama yang suruh, ucap Ana seraya mengangkat paper bag kecil di tangannya. Kenapa Mama repot-repot, aku jadi tidak enak pada Mama. Ujar Sandra seraya mengambil paper bag dari tangan Ana. Tidak apa, lagi pula ini kan keinginan si kecil, cicit Ana mengusap perut Sandra dengan lembut. Kau datang dengan siapa? Tanya Harun yang sejak tadi hanya diam. Sendiri, jawab Ana kemudian mengajak Sandra turun ke lantai bawah. Tidak bersama Aska, tanya Harun lagi, pria itu sampai mengikuti adiknya untuk sekedar bertanya. Kenapa aku harus bersama dengannya, kau ini kak ada-ada saja. Jawab Ana terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Mas, mau aku buatkan kopi? Tanya Sandra mengalihkan pembicaraan. Ia cukup mengerti jika saat ini Ana belum siap untuk bercerita soal hubungannya dengan Aska. Tidak, sayang, aku akan bersih-bersih dulu, jawab Harun menolak kemudian pergi ke kamarnya. Kak aku mau deh dibuatin kopi, espresso frappe ya, ucap Ana pelan sambil terkikik geli. Espresso frappe itu kesukaanmu, sejak kapan suka? Tanya Sandra seraya pergi ke dapur untuk membuatkan es kopi untuk adik iparnya itu.
Sejak ucapan Ana menggantung, pertanyaan Sandra berhasil membawa ingatannya ke masa-masa beberapa bulan lalu bersama Aska. Hari itu cuaca begitu panas, dan parahnya lagi ia baru saja keluar dari kampus setelah menyelesaikan skripsinya bersama dosen pembimbing. Masuk ke dalam mobilnya dengan tergesa-gesa kemudian segera tancap gas menuju kafe tempat biasa ia nongkrong seorang diri. Setelah sampai di kafe, segera ia masuk. Karena sering datang membuat beberapa pelayan di sana sudah mengenal Ana bahkan tahu persis apa pesanan gadis itu di saat cuaca terik begini. Ana duduk di sudut kafe karena ia juga tidak terlalu suka keramaian, terlebih lagi jika ia duduk di dekat jendela maka panasnya matahari menembus dan bisa membuat kulitnya yang putih bersih menjadi hitam. Ya, begitulah pikir Ana. Mbak Ana, biasa kan? Tanya pelayan kafe seraya meletakkan kopi espresso frappe kesukaannya. Iya dong, kamu kayak baru kenal aku aja. Jawab Ana sambil mengaduk kopinya menggunakan sedotan. Sambil menyedot kopi miliknya, ia bermain ponsel dan melihat banyak sekali pesan serta panggilan dari kakak iparnya. Segera Ana menelpon dan memberitahu jika saat ini ia sedang berada di kafe. Suara kelentingan benda kecil di atas pintu kafe berhasil menyita perhatiannya, terlebih lagi sosok tampan yang masuk ke dalam kafe membuatnya benar-benar tersenyum bahagia. Kak Aska, gumam Ana pelan kemudian berpindah duduk di belakang Aska tanpa diketahui pria itu. Berniat untuk mengejutkan Aska tetapi justru ia yang terkejut ketika melihat Aska tengah memperhatikan fotonya di ponsel. Ana mengerutkan keningnya heran, mengapa Aska memperhatikan foto dirinya dengan begitu serius. Itu kan fotoku, ucap Ana mengejutkan Aska yang langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku jasnya. Ana, sejak kapan kamu di sana? Tanya Aska gugup. Kak, kenapa kau menyimpan fotoku? Aku tidak pernah mengunggah foto itu, kau dapat dari mana? Tanya Ana serius, tatapan matanya begitu tajam ketika melihat pada Aska. Aku tidak, sungguh Aska sangat bingung menjelaskan alasan ia menyimpan foto Ana di ponselnya. Katakan Kak, apa alasanmu menyimpan fotoku? Tanya Ana lagi seraya duduk di hadapan Aska. Aska menghela nafas, haruskah ia katakan semuanya sekarang? Ia begitu bimbang untuk menjawab pertanyaan Ana, namun jika tidak ia katakan maka Ana pasti akan curiga padanya. Aku akan mengatakannya dengan jujur padamu. Pertama aku mendapatkan foto ini saat pernikahan Tuan Harun dan Nyonya Sandra, aku sengaja mengambilnya untuk aku simpan. Jelas Aska tanpa menatap Ana, ia terlalu pengecut untuk sekedar menatap gadis itu. Apa alasannya? Tanya Ana pelan bahkan hampir seperti bisikan. Karena aku mencintaimu, nah. Jawab Aska membuat Ana terkejut bukan main mendengar perkataan Aska barusan. Kak, lirih Ana menatap Aska dengan tatapan tak percaya. Mungkin kau tidak percaya, tapi itu benar, nah. Aku mencintaimu sejak lama, melihat bagaimana kau tersenyum membuatku bahagia dan ketika kau sedih karena masalah kecil saat itu juga aku ikut bersedih. Tetapi aku cukup sadar bahwa aku tidak pantas untukmu. Tukas Aska berat, entah mengapa dadanya tiba-tiba terasa begitu sesak. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Ana berani memegang tangan Aska duluan. Kau anak bosku, adik atasanku. Aku cukup sadar di mana posisiku seharusnya, tidak tahu mendapat keberanian dari mana sampai bisa mencintaimu. Jawab Aska membuat Ana hanya bisa membuang nafasnya kasar. Jika kau berpikir kedua orang tua serta kakakku tidak setuju apabila kita berhubungan, aku rasa kau salah besar. Keluargaku tidak pernah memandang orang lain dari kasta, mereka menilai dari sikap dan perilaku. Cetus Ana sungguh-sungguh. Anggaplah keluargamu setuju, lalu bagaimana denganmu? Apa perasaan yang aku rasakan juga ada di dalam dirimu? Tanya Aska ragu, entahlah pria dingin sepertinya kini terlihat begitu lemah di hadapan gadis yang ia cintai. Belum, tetapi jika kau memang berniat serius padaku maka aku akan berusaha untuk membuat rasa itu tumbuh di hatiku. Jawab Ana yakin, memang selama ini ia terpesona dengan Aska tetapi perasaan cinta belumlah ada dalam hatinya. Aku mengerti, dan aku akan menunggu sampai kau benar-benar membalas cintaku. Tutur Aska balas menggenggam tangan Ana. Ana tersenyum, kini ia akan mencoba untuk membalas perasaan Aska. Ia juga kenal baik bagaimana pria itu, dulu Harun selalu menggodanya karena tidak pernah menjalin kasih dengan wanita dan Aska selalu menjawab jika ia sedang menunggu gadis yang ia cintai.
Ana tidak tahu jika gadis yang dimaksud Aska adalah dirinya. Harun memeluk istrinya dengan begitu posesif. Sejak Ana pulang 1 jam lalu, sikap Sandra kembali seperti sebelum Ana datang, yaitu merajuk akibat dirinya mengatakan rambut istrinya bau rumah sakit. Ngapain peluk-peluk? Sana katanya bau rumah sakit. Desis Sandra melepaskan pelukan Harun di perutnya. Ngambek aja sih, sayang. Baru pulang dari rumah sakit, niatnya kan mau manjaan berdua. Celetuk Harun seraya menciumi kepala Sandra. Gak ada manja-manja, aku mau istirahat. Balas Sandra tidak peduli pada Harun yang terus saja merengek. Harun menghela nafas, ia semakin memeluk istrinya dan mulai tertidur menyusul Sandra yang sepertinya sudah pulas. Itu diketahui dengan suara dengkuran halus wanita itu. Sore-sore Sandra terbangun dari tidurnya ketika merasakan sesak karena tangan Harun yang tanpa sengaja menimpa dadanya. Sebenarnya ia juga ragu apakah itu sengaja atau tidak karena posisinya tangan Harun tepat berada di dadanya begitu. Mas, bangun. Sudah sore, ucap Sandra membalik badannya sedikit sulit. Harun melenguh tanpa berniat untuk bangun, ia sungguh malas sekali dan lebih nyaman jika berduaan dengan istrinya sambil manja-manjaan. Mas, ayo bangun. Bersih-bersih, aku mau masak buat makan malam. Pinta Sandra lagi seraya menarik selimut yang menutupi tubuh Harun. Mendengar ucapan, masak makan malam, membuat Harun langsung menatapnya dengan tajam. Ia duduk di sebelah istrinya dengan tatapan yang tak teralihkan. Bilang apa mau masak? Tanya Harun mendekati wajahnya ke wajah Sandra. Iya, kenapa emang? Jawab Sandra mengusap pipi Harun yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Gak ingat pesan dokter, istirahat dan jangan stres. Aku mau kamu lupain masalah pekerjaan rumah, ada Bu Nur yang akan mengurusnya. Tukas Harun menggenggam tangan Sandra sementara tangan yang lainnya ia gunakan untuk mengusap perut Sandra yang sudah mulai terlihat. Tapi kan, sayang, Sandra mencoba untuk protes, namun gelengan kepala Harun disertai raut wajah serius membuatnya tidak berani membantah ucapan suaminya. Aku bantu kamu bersih-bersih ya, ucap Harun tanpa aba-aba langsung menggendong Sandra dan membawanya masuk, membuat wanita itu terpekik karenanya. Mas Pekik Sandra mengalungkan tangannya di leher Harun karena takut jatuh. Harun menurunkan Sandra di batup, ia segera membantu istrinya membuka pakaian kemudian mengisi batup itu dengan air yang tak lupa diberi wewangian. Kalau udah, kamu panggil aku ya. Tutur Harun mengusap kepala istrinya dengan lembut. Iya, Mas, makasih ya, balas Sandra menganggukkan kepalanya. Harun keluar dari kamar mandi, ia segera merapikan ranjang yang tidak terlalu berantakan, sekedar untuk membantu pekerjaan istrinya. Jarang sekali Bu Nur masuk ke kamar mereka karena kata Sandra itu adalah ruang pribadi antara suami dan istri, jadi ia ingin kamar dirinya sendiri yang membersihkan. Harun menoleh dan seketika itu juga dirinya panas dingin melihat istrinya berapa luka ada bagian tubuhnya. Kenapa Mas, kok ngeliatinnya gitu? Tanya Sandra menyadarkan Harun dari lamunannya. Tidak, kenapa kamu gak panggil aku Tanya Harun mendekati Sandra kemudian mengajak istrinya untuk duduk di sofa. Kenapa bersihin kamar sendiri, sayang? Kan ada aku, ini tugas aku. Ucap Sandra melihat kamar yang cukup rapi meski Harun kurang pas memasang spraynya. Tidak apa-apa, sayang. Hitung-hitung membantu istri, jawab Harun seraya berjalan ke lemari untuk mencarikan pakaian Sandra. Setelah rapi, Sandra pergi ke dapur untuk mengatakan pada Bu Nur jika malam ini dirinya tidak masak dan meminta tolong padanya, sementara Harun sedang mandi setelah membantu Sandra bersiap dan juga membersihkan kamar. Nona mau dimasakin apa? Tanya Bu Nur sopan. Terserah ibu aja, kami suka semua masakan ibu kok. Jawab Sandra tanpa melihat pada Bu Nur karena dirinya sedang membuat susu hamil. Sandra memilih untuk duduk di sofa ruang tamu sambil menonton TV, namun sejak tadi tak ada sinetron ataupun film yang membuatnya tertarik sehingga ia hanya asik menekan remote. Sayang, panggil Harun seraya menuruni anak tangga. Kenapa? Sahut Sandra berdiri guna menunjukkan dirinya bahwa ia ada di ruang tamu. Aku harus pergi ke kantor, ada rapat mendadak. Ucap Harun yang hanya berpakaian celana panjang, kaos putih dan dipadukan dengan jas senada dengan celana suaminya. Loh kok tiba-tiba, Mas? Tanya Sandra terkejut. Entahlah, sayang, aku berangkat ya, kamu jangan telat makan dan tidak perlu menunggu aku, oke? Tukas Harun memberi perhatian pada istrinya. Ya udah, kamu hati-hati ya.
Jangan cepat-cepat bawa mobilnya, tutur Sandra menyalami tangan suaminya dibalas kecupan di kening dari Harun. Kini Sandra sendirian di rumah, ya meski ada Bu Nur tetapi ia tidak bisa tidur jika tidak memeluk suaminya itu, terlebih lagi mereka sudah lama tidak tidur di ranjang yang sama ketika di rumah sakit. Setelah makan malam dengan ditemani Bu Nur, Sandra memilih untuk langsung ke kamarnya dan istirahat ya meskipun ragu karena ia pasti kesepian tidak ada suaminya. Dede lagi apa sih, Mama ditinggal lagi sama Papa. Kita berdua aja ya, celoteh Sandra sambil mengusap perutnya yang sudah mengandung bulan keempat. Mama gak sabar kamu cepat lahir, nak. Jadi kalau Papa pergi kan ada kamu yang nemenin Mama. Sandra masih terus berceloteh pada anak dalam kandungannya sampai-sampai kantuk mulai melandanya dan tanpa sadar ia tertidur dengan posisi duduk. Tengah malam Harun baru pulang setelah rapat di kantor, ia benar-benar merasa lelah karena mengurus struktur organisasi perusahaan yang baru setelah mengetahui ada orang kepercayaan Harun yang korupsi dengan jumlah yang tidak sedikit. Entah mengapa orang begitu tergiur dengan uang, mereka tidak pernah menghargai sebuah kepercayaan. Dan lihat pada akhirnya mereka sendiri yang hancur atas perbuatannya. Cerocos Harun seraya keluar dari mobil dan mengunci mobilnya. Malam, Pak Harun. Sapa penjaga rumah Harun yang dijawab ramah olehnya. Malam, Pak. Balas Harun kemudian masuk ke dalam rumahnya. Harun masuk ke dalam kamar pelan-pelan, ia takut akan membangunkan istrinya yang pasti sudah pulas, dan benar saja ketika masuk pemandangan Sandra sedang tertidur terlihat di depan matanya. Ya ampun, gumam Harun mendekati Sandra dan membetulkan posisi tidur istrinya. Melihat wajah tenang istrinya membuat perasaan lelah dan kesal yang tadi melandanya hilang begitu saja, setiap kali merasa lelah maka Sandra lah obat penghilang rasa lelahnya. Harun mencium kening Sandra. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberikan Sandra padaku. Aku begitu mencintainya bahkan tak akan bisa ditinggal olehnya meski hanya sebentar saja. Mungkin aku egois ketika merasa ingin hidup selamanya dengannya. Ucap Harun seraya mengusap kening Sandra dengan ibu jarinya. Aku mencintaimu, istriku yang cantik. Bisik Harun dengan mesra. Aku juga mencintaimu, suamiku. Harun tersentak mendengar sahutan Sandra yang ternyata terbangun ketika Harun membetulkan posisi tidurnya. Sayang, kamu belum tidur? Tanya Harun menatap Sandra yang kini sedang tersenyum manis. Sudah. Tapi aku mendengar suamiku mengatakan hal romantis karena itu aku terbangun. Jawab Sandra mengusap wajah Harun mengikuti bentuk rahang tegas pria itu. Maaf membuatmu terbangun. Sandra melingkarkan tangannya di leher Harun kemudian menariknya sehingga wajah mereka saling berdekatan. Aku juga sangat berterima kasih pada Tuhan, telah memberikan suami sempurna yang begitu mencintaiku dengan tulus. Aku juga tidak akan bisa jika ditinggal olehmu meski hanya sebentar, Mas. Ucap Sandra membalas ucapan suaminya tadi. Harun tersenyum, segera ia menunduk dan menjatuhkan kepalanya di bahu Sandra. Ia memeluk istrinya erat namun masih tetap memperhatikan kandungan istrinya agar tidak tertekan.